Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Kita juga masih bisa melakukan aktivitas di rumah saja yang mana merupakan ini adalah salah satu upaya-upaya ikhtiari yang bisa kita lakukan untuk menjaga keluarga tercinta kita dari menyebarnya wabah virus COVID-19 ini. Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan membawa kesehatan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membawa keberkahan serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, berbicara tentang kebahagiaan. Aristoteles pernah berkata, apapun yang dilakukan manusia demi sesuatu yang baik, demi suatu nilai, maka nilai itulah yang menjadi tujuannya. Dan tujuan tersebut adalah kebahagiaan. Dalam Al-Quran, kebahagiaan diwakili dengan kata aflaha, sebagai kata turunan dari akar kata falaha yang berarti keberuntungan, keberhasilan, kemakmuran, atau keadaan hidup dalam kebaikan dan keberkahan. Sedangkan kata tuflihun juga diartikan sebagai keberuntungan yang dipetik dari kualitas seseorang. Akan tetapi, kita harus tahu nih, keberuntungannya bagaimanakah yang kerap ditegaskan dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Yang artinya sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Dan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Watul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sahabat, pada ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menyucikan jiwanya dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat keberuntungan. Hidup bahagia adalah dambaan setiap orang. Ada juga yang berpendapat bahwa kekayaan adalah puncaknya kebahagiaan manusia. Jika kita mempunyai jabatan atau popularitas yang tinggi, itu juga sudah merupakan puncak kebahagiaan untuk kita. Dan juga sebagian ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu dapat terwujud apabila seseorang itu ketika cita-citanya, harapan-harapannya, serta impian yang hendak diwujudkannya dapat tercapai. Dan ini bisa dicapai berdasarkan hasil jerih payah keringatnya sendiri. Nah, kebahagiaan tersebut juga mesti dicapai dengan upaya-upaya ikhtiari. Maksudnya bagaimana? Nah, dengan kata lain, manusia melakukan perjalanannya berdasarkan kehendak dan keputusannya sendiri. Senada dengan hal ini, adapun kebahagiaan menurut Islam adalah mencapai kesempurnaan dengan tindakan irodi atau yang diinginkan. Jadi, maksudnya tindakan irodi ini adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan kehendak hati kita. Maka asas utama kesempurnaan atau takamul adalah kesempurnaan yang dicapai secara ikhtiari. Sahabat, saya akan memberikan sedikit contoh sebagai berikut ya. Kalau misalkan ada seseorang nih ya, menginfakkan Rp1.000 dari kekayaannya. Dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri. Maka berarti dia telah melangkahkan kakinya ke arah kesempurnaan hakiki. Tapi, kalau misalkan ada seseorang yang dipaksa nih ya, mengeluarkan puluhan juta dari kekayaannya untuk diinfakkan, ia tidak akan mengalami kemajuan dalam proses kesempurnaannya. Bahkan walau hanya satu langkah sekalipun. Itulah mengapa ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keseluruhan manusia agar beriman dengan cara terpaksa, maka iman semacam ini tak akan pernah membawa manfaat bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syai'a rabbuka la mana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang berada di muka bumi ini akan beriman seluruhnya. Quran Surat Yunus ayat 99. Kebahagiaan yang ditawarkan Al-Quran ini bukanlah kebahagiaan majazi atau kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tidak kekal abadi dan mudah sirna.
Tapi kebahagiaan dalam Quran adalah kebahagiaan hakiki yang puncaknya adalah perjumpaan dengan pemilik kekayaan yang sesungguhnya. Sebab kita telah menggenapi tujuan dari penciptaan manusia. Dalam kehidupan yang lebih maknawi, pertanyaan-pertanyaan serupa akan diajukan sebagaimana ilustrasi yang tadi saya sebutkan di atas ya. Nah, terkadang suka terbesit pertanyaan, untuk apa kehadiran para nabi di muka bumi ini? Kemudian, untuk apa turunnya kitab-kitab samawi serta rangkaian peribadahan yang kita lakukan? Jawabannya adalah untuk kesempurnaan manusia dan taqarrub ilallah. Sebagai jawaban akhir di mana kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan setiap manusia itu sendiri. Sahabat, kebahagiaan, keberuntungan, sebagaimana dimaksudkan ayat tadi, adalah dengan mengurangi sesuatu yang bersifat duniawi melalui zuhud dan qanaah. Setiap manusia berpotensi memiliki keinginan-keinginan yang kadang tidak realistis, sehingga tidak setiap keinginan ini tuh bisa dicapai. Maka yang terjadi adalah apa? Efek psikologis dari keinginan-keinginan yang tidak tercapai tersebut, puncaknya itu adalah stres. Maka tentukanlah keinginan-keinginan prioritas yang realistis dan mengurangi keinginan-keinginan yang sebetulnya bukan menjadi kebutuhan kita. Tidak ada cara lain dalam menghilangkan stres kecuali dengan mengurangi keinginan untuk memiliki segala-galanya. Nah sahabat, dicukupkan sekian dulu. Akhirul kalam, demikianlah kajian singkat dari saya. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.